Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta, RSUD Koja. Hari ini kita membicarakan tentang sesuatu, tentang materi yang barangkali Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta sudah ketahui, yang banyak dibicarakan ketika musim penghujan, musim transisi, dan musim-musim yang lainnya. Kadang-kadang kita selalu mengetahui adanya kasus demam berdarah. Nah, di mana di Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia sudah ditetapkan setiap tanggal 22 April setiap tahunnya kita memperingati Hari Demam Berdarah Nasional. Pertanyaannya muncul adalah, kenapa sih sampai harus diperingati Hari Demam Berdarah Nasional tersebut? Nah, dalam sejarahnya demam berdarah sampai saat ini belum pernah kita bisa menyelesaikan dengan tuntas. Masih selalu menjadi momok, kadang-kadang muncul letupan-letupan. Barangkali bukan kasus biasa, tapi kejadian luar biasa, di mana kasusnya sudah meningkat sedemikian ekstrim dari biasanya. Demam berdarah ini sebenarnya penyakit endemik ya. Nah, untuk membicarakan itu, berarti kita akan menghadirkan di sini narasumber, yaitu Dr. Suzana Draha. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, konsulen gastrohepatologi, enterohepatologi, AGH ya. Beliau bertugas di RSUD Koja cukup lama. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dok. Apa kabar? Baik selalu, sehat selalu. Nah, kita sebentar lagi kita akan memperingati Hari Demam Berdarah Nasional, iya benar. Jadi kok sampai membuat sebuah event peringatan Hari Demam Berdarah Nasional, kira-kira seperti apa, dok? Ya, karena memang demam berdarah ini masih saja menjadi masalah, dok, dan sekarang juga kan memang sedang meningkat tajam kasusnya di beberapa provinsi, memang sedang kejadian luar biasa. Di kita pun sekarang lagi banyak kasus yang kita rawat dengan DBD. Jadi memang sangat tepat kalau pemerintah menetapkan Hari Demam Berdarah Nasional supaya meningkatkan kewaspadaan kita semua, bahwa sebetulnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan kalau memang kita semuanya sama-sama punya kesadaran yang tinggi, kompak sama-sama kita mengerjakan bagaimana untuk pencegahan tersebut. Oke. Jadi di dalam data, karena beberapa provinsi sudah mulai meningkat kasus ya. Benar. Jadi ada yang sampai kasusnya meninggal. Ya, benar. Atau pengalaman terdahulu sudah ada terjadi ledakan kasus demam berdarah yang begitu luar biasa. Benar. Nah, Sobat Sehat Rumah Sehat untuk Jakarta, yang perlu dicatat di sini adalah setiap tanggal 22 April. Maksudnya diperingati agar kita punya kewaspadaan. Setiap kali terpatri dalam ingatan kita 22 April Hari Demam Berdarah Nasional. Artinya sebelum itu kita harus melakukan pencegahan agar tidak terjadi ledakan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan April biasanya bulan pancaroba, transisi dari musim penghujan menjadi musim kemarau, di mana ada kontainer terisi air yang kita paham nanti dari keilmuan bahwa di sana tempat breeding places-nya dari nyamuk demam berdarah. Nah, untuk mengulas itu, berikutnya adalah faktor apa saja sih yang menyebabkan peningkatan kasus ini sampai menjadi KLB, dok? Jadi kalau kita lihat ada demam berdarah, faktor apa sih yang menyebabkan kok meledak? Biasanya setiap hari juga ada demam berdarah, tapi tidak menjadi ledakan-ledakan seperti itu. Iya. Tahun lalu kan nggak setinggi ini, nggak setajam ini, dok. Iya. Jadi ada beberapa dugaan kemungkinan kewaspadaan masyarakat memang menjadi berkurang karena kita fokusnya ke pandemi ini, jadi lebih takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit, takut ke dokter, karena banyak pasien saya jadi takut datang berkunjung karena pandemi. Jadi mungkin sehingga ya semua tindakan-tindakan untuk pencegahan juga menjadi terabaikan, dan mungkin juga dari kesehatan sendiri dan petugas kesehatan sendiri juga mungkin juga lebih
fokus pada pandemi sehingga tiba-tiba kita kaget demam berdarah kok jadi banyak gini. Okay. Kalau kita lihat bahwa di samping mereka takut memeriksakan diri, jadi mereka menikmati saya takut ke rumah sakit, saya takut ke puskesmas, jangan-jangan nanti saya kena COVID dan lain sebagainya, sehingga dia tidak memeriksakan diri. Nah, datang sudah pada posisi sangat mengkhawatirkan, di mana kriteria harus dirawat inap itu muncul. Ya. Atau memang karena kemarin dalam pandemi 2 tahun ini kan kita stay di rumah ya mager itu, mager, tidak melakukan bersih lingkungan, tidak melakukan pencegahan yang harus kita lakukan, karena erat kaitannya demam berdarah dengan lingkungan ini kalau saya. Ya, benar sekali dok. Gitu ya. Benar sekali dok. Kemudian dengan COVID ini kan berdampingan, saat ini kan masih transisi. COVID belum kita bisa menyelesaikan dengan baik, walaupun sekarang datanya sudah terkendali, sangat turun drastis. Tapi bisa nggak membedakan? Kadang-kadang orang merasa demam berdarah, tapi setelah di screening berarti COVID-19, atau keluhannya seperti COVID-19, tapi ketika dibawa ke rumah sakit ketahuan ini demam berdarah. Nah, yang membedakan antara demam berdarah dengan COVID-19 seperti apa dok? Ya, memang di awal-awal pandemi kita memang suka merasa bingung, ini DBD atau COVID ya. Memang gejala awal memang beda. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih perbedaan DBD dengan COVID. Pertama, penyebabnya beda. Kita lihat di layar di sini ada gambar virus DBD dan virus corona. Memang berbeda. Lihat gambarnya. Nah, yang sebelah kiri virus DBD, yang sebelah kanan virus corona. Virus corona kan khas ya, ada kayak mahkotanya itu ya. Jadi bentuk virusnya sendiri memang berbeda, nama virusnya juga berbeda. Itu penyebabnya. Kemudian cara penularannya juga berbeda. Kita lihat di sini. Kalau DBD dia penularannya melalui nyamuk Aedes aegypti. Jadi dari gigitan nyamuk, sehingga kalau nyamuknya banyak, ya resiko tertular pasti lebih tinggi. Sedangkan kalau COVID, kita lihat di gambar sebelah kanan, ini dari droplet. Jadi siapa yang batuk, dia akan menyebarkan virus itu ke udara, dan siapa yang menghirup tentu akan terkena. Jadi penularannya beda kalau COVID dari droplet, kalau DBD dari nyamuk Aedes aegypti. Dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ya, benar. Kalau ada nyamuk Aedes aegypti nggak gigit ya, Jadi dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi virus. Betul. Jadi virus dengue ya. Dengue. Jadi di air liurnya itu ada virus dengue, sehingga pada saat dia menggigit, virus itu masuk ke dalam, kita. Ya, benar sekali dok. Jadi nyamuk ini sebagai pengantara. Virusnya sendiri, vektor. Nah, virusnya sendiri bukan nyamuk itu yang menjadi virusnya. Ini penularannya lewat nyamuk. Gitu. Ya. Kalau ini tanpa vektor nih, udara, jadi droplet, jadi pengantaran udara. Jadi bedakan itu. Jadi kalau ini melalui gigitan, kalau ini melalui hembusan udara yang kita udara percikan air. Saat bicara kan keluar, lalu orang lain hirup. Kalau lepas masker, sekarang kan udah mulai banyak yang lepas masker. Nah itu tadi kan kita bicara perbedaan. Nah, persamaannya apa? Sama-sama diawali dengan demam tinggi. Jadi kalau baru hari pertama, hari kedua demam, mungkin kita memang sulit. Kami juga mungkin sulit membedakan karena demam sama-sama demam. Orang demam pasti sakit kepala, sakit otot, pegel-pegel karena demamnya. Jadi dan di laboratorium juga belum kelihatan perbedaan yang bermakna kalau baru hari pertama, hari kedua demam. Karena nanti mungkin kita akan membicarakan bahwa laboratorium hasil trombosit pada DBD itu berbeda-beda tiap-tiap hari. Nah, di hari pertama kedua masih normal. Jadi kita sulit membedakan. Cuman kalau menurut survei kita pada COVID yang sekarang kan Omicron itu menonjol gejala sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat. Sedangkan kalau DBD yang lebih menonjol gejala mual muntah dan nyeri otot. Walaupun tetap mirip juga sih dok. Ya. Jadi gejala awal diawali dengan panas, COVID juga panas, sama.
DBD juga panas, ya. Tapi berikutnya ada gejala-gejala yang spesifik, ya. Yang spesifik untuk COVID spesifik, yang DBD juga spesifik. ya. Kalau DBD, kalau kita bicara DBD saat ini, dulu kalau ada bintik-bintik merah di kulit, peteki ya, itu seperti apa, Dok? Ya, kalau ada bintik merah di kulit, kita coba lebarkan. Kalau dia hilang, itu berarti gigitan nyamuk, bukan peteki, bukan pertanda virus demam berdarah. Tapi kalau kita coba lebarkan, dia tidak hilang, maka itu yang namanya peteki. Itu salah satu ciri demam berdarah. Ciri khas demam berdarah, ya. Sobat Sehat, Rumah Sehat untuk Jakarta. Jadi seperti itu, ada bercak-bercak merah di kulit itu, jangan langsung ketakutan bahwa ini demam berdarah atau tidak demam berdarah. Ya, perlu ada cara pembuktian tadi, munculkan dengan ditekan dan dilebarkan. Dimunculkan dengan tourniquet bisa. Atau memang dia sudah muncul sendiri. Bisa. Oke. Itu bagaimana mendiagnosis demam berdarah itu, seperti itu, Sobat Sehat. Jadi perbedaan dan persamaannya. Nah, mendiagnosis demam berdarah berarti tidak semata-mata bisa dilihat dari gejala saja atau dari keluhan pasien saja, karena hampir sama keluhan dan gejalanya. Panas, males, jadi seperti lemes, nafsu makan kurang, mual muntah. Memang ada spesifik di demam berdarah itu, ada tadi dibilang ada nyeri otot, pegel-pegel dan lain sebagainya. Nah, untuk diagnosis pastinya demam berdarah seperti apa, Dok? Nah, untuk diagnosis pastinya ada pemeriksaan hemoglobin, hematokrit dan trombosit secara serial. Kita harus cek tiap hari. Karena kalau kita cek pertama saja, belum tentu dia rendah, belum tentu juga dia berubah. Jadi kita harus cek tiap hari untuk melihat pergerakannya makin turun, baru kita bilang, oh ini DBD. Dan selain itu ada satu lagi pemeriksaan serologi. Serologi ini bisa namanya NS1 atau juga bisa IgG, IgM dengue. Ini untuk semakin menyokong bahwa ini memang positif DBD. Ya, oke. Jadi diagnosis pastinya adalah di IgG dan IgM. Jadi barangkali bisa dijelaskan juga, kan masyarakat itu, saya periksa IgG saya segini, atau NS1-nya positif, NS1, NS2 ada ya? Ada kalau nggak salah NS2 ya, gitu. Jadi ada yang memeriksa virusnya, ada kekebalannya, antibodinya dilihat, gitu dok ya. Gimana? Bisa dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham. Jadi kadang-kadang kan masyarakat saya periksa ke laboratorium, dia sarankan, periksa gini, virusnya, seperti apa menjelaskan? Iya, kita NS1 itu akan terdeteksi pada demam hari kedua, dan seterusnya. Jadi kalau baru hari pertama mungkin masih bisa saja masih negatif. Makanya pemeriksaan itu memang perlu ada waktunya, tiap waktu bisa berbeda-beda. Tapi terutama sih yang kita harus pantau terutama itu memang hemoglobin, hematokrit dan trombosit. Kita harus lihat pergerakannya, turun, pelan-pelan dia turun, lalu dia baru naik. Nah tadi untuk memastikan dia demam berdarah itu dengan NS1 atau dengan IgG, IgM dengue itu jadi saling menunjang kedua pemeriksaan ini. IgG, IgM. Ya. Kalau IgG memeriksa tentang apa? IgG itu melihat bahwa ini infeksi yang berulang. Jadi IgG itu kalau infeksi pertama belum pernah kena demam berdarah sama sekali, IgG-nya belum muncul. Nanti hari ke-14 baru muncul. Jadi dia tidak muncul, IgG negatif. Tapi kalau dia sudah pernah terinfeksi, maka IgG ini dari hari kedua juga sudah muncul. Jadi IgG muncul lebih cepat kalau sudah pernah terinfeksi. Memang ini membedakan, mungkin ini agak sulit untuk difahami oleh sahabat sehat ya. Ini sangat spesialistik ya. Jadi demam berdarah itu bisa muncul sebagai infeksi pertama, bisa juga sebagai infeksi kedua dan seterusnya. Berulang. Yang berbahaya adalah infeksi berulang. Kalau dia sudah infeksi yang kedua dan seterusnya, itulah yang bisa resiko shock.
kalau infeksi pertama sebetulnya secara teori lebih aman karena dia belum terjadi reaksi-reaksi yang menimbulkan sampai terjadi shock untuk infeksi pertama. Dan untuk infeksi pertama yang positif itu IgM-nya. Jadi kalau dia belum pernah terinfeksi, yang mula-mula muncul itu IgM. Ya. IgM dengue, ya. Jadi sobat sehat, jadi bahwa diagnosis pasti untuk DBD adalah tadi mengetahui ada virusnya di sana. Ya. Nah kalau tadi trombosit, hematokrit dan lain sebagainya itu dampak daripada infeksi virus tersebut. Karena beberapa penyakit juga bisa menimbulkan seperti itu, kondisi seperti itu. Tetapi dengan cara serial gitu, jadi dipantau terus dari hari ke hari, diperiksa terus, sehingga secara empirik, secara pengalaman dokter-dokter bisa melihat pola penurunan trombosit seperti ini, biasanya adalah demam berdarah, ya. sehingga mengarah ke sana. Oke, sobat sehat Koja, berikutnya adalah tentang laboratorium tadi sudah disinggung. Laboratorium apa saja sih ya yang mutlak atau yang penting untuk diketahui ketika kita merasakan demam berdarah atau didiagnosis demam berdarah. Ini perlu diketahui oleh sobat sehat Koja biar bisa juga ketika diperiksa, hampir semua diperiksa laboratorium kan biaya mahal jadinya. Tetapi ketika memang sudah mengarah ke demam berdarah, cukup ini saja dan lain sebagainya. Siapa dok? Untuk ya mungkin seperti yang tadi sudah kita bicarakan dok ya, bahwa hemoglobin, hematokrit dan trombosit itu memang kita harus periksa dan itu harus serial kita cek tiap hari. Sedangkan untuk NS1, IgG, IgM itu harus melihat waktunya. Jadi kalau misalnya hari kedua NS1, tapi kalau misalnya sudah hari ke-7 ya nggak perlu lagi. Sedangkan kalau IgG, IgM, nah itu kalau dia infeksi primer, kita tidak bisa mendapatkan IgG positif pada awal. Nanti sesudah 2 minggu baru bisa. Jadi saat diperiksa negatif, oh bukan DBD, belum tentu. Mungkin infeksi primer, maka IgM diperiksa. IgM biasanya muncul pada hari ke-5, ke-6. Jadi itu makanya lihat timingnya. Makanya dokter nggak langsung semua kita periksa, lihat timingnya dulu. Ini hari keberapa? Yang tetap kita perlukan tiap hari adalah hemoglobin, hematokrit dan trombosit. Oke. Sobat sehat aja jangan ini. Kalau diperiksa ya ikutin saran dokter. Apa saya minta periksa ini dong, nanti percuma. Ya. Menghabiskan biaya, tapi tidak mendapatkan hasil yang semua ada perhitungannya, semua ada analisanya, kapan dia naik, kapan dia turun dari hasil nilai-nilai laboratorium itu. Dan itu biasanya secara empirik sudah kebiasaan atau secara pengalaman data yang sudah terjadi biasanya naik di hari ke-5, turun di hari ke-10 dan lain sebagainya sudah ada di dokter itu sendiri ada, sehingga perlu mengikuti saran dokter agar biaya kesehatan itu menjadi efisien, tidak mubazir gitu ya. Terus begini dok, ketika HB tadi HB harus diperiksa. HB berarti menunjukkan bahwa anemi. Memang DBD bisa menyebabkan anemi? Sebetulnya ada 2 kemungkinan dok. DBD itu kalau tidak terjadi perdarahan, maka hemoglobin dan hematokrit malah naik, dan itu justru resiko shock. Makanya sangat penting kita memantau hemoglobin. Tapi kalau terjadi perdarahan, maka hemoglobin memang turun. Sehingga nanti perlu transfusi. Jadi bisa naik, bisa turun tergantung apakah dia resiko shock atau sudah terjadi perdarahan. Oke, itu HB. Berikutnya hematokrit. Hematokrit itu kalau nggak salah kekentalan ya, kekentalan. Yeah. Kenapa harus diperiksa dok? Hematokrit itu sebetulnya paralel dengan HB. Kalau ada resiko shock, maka hemoglobin dan hematokrit sama-sama naik. Yang lebih menandakan resiko shock adalah hematokrit. Jadi kalau ada DBD dengan hematokrit naik, itu sangat serius, dan kami sebagai dokter klinis menjadi sangat harus berhati-hati supaya jangan sampai jatuh pada shock. Karena kalau DBD sudah jatuh pada shock, itu mengatasinya sulit. Jadi logikanya hematokrit itulah kekentalan darah ya. Iya.
yang kena darah ketika dia naik nilainya, kekentalannya makin besar, artinya di sana cairannya berkurang, jadi makin banyak sel-sel darahnya yang ada di sana. Gitu. Karena cairannya akan Karena pindah ke ruangan-ruangan di dalam perut, dalam kantong paru, cairannya pindah ke situ sehingga yang di dalam pipa pembuluh darah menjadi berkurang. Karena itulah resiko shock bisa terjadi. Jadinya terlalu padat darah, terlalu kental darah itu ya. Betul. Darah itu kental sehingga mengalirnya tidak lagi selancar ketika volumenya itu sama sebelum DBD. Kemudian trombosit kenapa harus diperiksa? Trombosit turun ini adalah dampak dari aktivitas virus. Jadi virus DBD ini mempunyai dampak langsung yang membuat trombosit turun, dan ini akan terjadi selama 7 hari. Jadi makanya kita selalu hitung kalau setiap kali kita visit dengan pasien, saya selalu jelaskan trombosit akan turun tiap hari ya Pak, trombosit akan turun tiap hari ya Bu. Banyak pasien salah paham begini, saya ini sudah dirawat, udah diinfus, dikasih obat tiap hari, kok trombositnya masih turun? Protes, seolah-olah obatnya kurang manjur. Bukan begitu, tapi sudah virus beraktivitas, trombosit pasti akan turun setiap hari selama 7 hari, 6-7 hari. Nah, sesudah pada hari yang ke-7, kita akan lihat dia mulai naik. Sehingga kita sudah bisa meramalkan, Bu, ini sampai sekarang hari keberapa nih? Oh ya, besok naik. Ya. Bisa nggak kita menyebutkan bahwa target organ daripada virus itu adalah trombosit? Targetnya adalah di trombosit ya. Benar. Jadi virus dengue ini menghancurkan trombosit yang ada di tubuh kita. Benar. Yaitu menjual turun. Ya, benar. Jadi sobat sehat baca bahwa target daripada virus dengue adalah di trombosit tersebut. Ketika tubuh kita kena terinfeksi virus dengue, berarti akan menjadi target kalau bilang organ, target selnya itulah trombosit. Hancur dia. Hancur sehingga faktor pembekuan tidak ada, berkurang. Trombosit kan faktor pembekuan, Dok. Nah, mengakibatkan terjadinya pelebaran pembuluh darah sehingga merembes dia. Nah, ini yang barangkali bahaya ya, merembes, apalagi orang gemuk, anak-anak gemuk tidak kerasa bahwa terjadi penurunan trombosit atau perdarahan internal di dalam tubuhnya itu, sehingga tiba-tiba sudah syok. Darah kental tidak bisa memutar dengan baik darah itu, sehingga suplai darah ke otak dan sebagainya itu berkurang. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok, apakah demam berdarah harus dirawat atau boleh rawat jalan, Dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, Dok, karena memang sebagian pasien justru nggak mau dirawat, sebagian lagi justru saya harus dirawat. Nah, itu sebetulnya ada kriterianya, karena tadi kita katakan bahwa trombosit itu dinamis, berubah tiap hari. Jadi kalau sekarang masih bagus, besok mungkin mulai turun, besok mungkin mulai turun. Nah, kapan batasnya untuk mengatakan ini saatnya dirawat? Biasanya kita pakai patokan kalau trombosit di bawah 100.000. Di bawah 100.000 itu harus dirawat. Tapi kalau misalnya belum sampai di bawah 100.000, tapi hematokrit sudah mulai naik, itu pun harus dirawat karena berarti harus diinfus. Kalau hematokrit mulai naik kan menggambarkan mulai terjadi kekentalan darah. Nah, harus diinfus untuk menetralisirnya. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi kalau sekarang hari ini sobat sehat berobat, dokter katakan belum perlu dirawat, bukan berarti tidak perlu dirawat untuk seterusnya dalam penyakit DBD ini. Boleh jadi besok kalau sobat sehat datang lagi, cek darah lagi, sekarang sudah waktunya dirawat. Jadi bisa berubah kriteria itu. Oke. Sukanya begini, Dok. Emang kita harus dirawat kalau udah dirawat dulu baru dirawat itu? Tidak juga begitu kan, Dok? Ya. Jadi memang karena ketika apalagi terjadi KLB, kejadian luar biasa ini kan banyak butuh tempat tidur, banyak ini. Bukan jadi kita nunggu gawat dulu baru kita rawat, tidak. Tapi ada kriteria standar. Dia trombosit itu di bawah 100.000 baru kita rawat. Agar barangkali bisa survive ya sendiri dengan rehidrasi, minum cukup, makan cukup, kemudian dengan protein yang harus dimakan, makanan bergizi. Barangkali itu ya dia maksud. Jadi tidak semua pasien DBD itu harus dirawat atau tidak dirawat. Jadi
seperti itu sahabat sehat koja, jangan pikiran nanti nggak dirawat nunggu gawat, tidak juga nunggu gawat, siapa yang mau gawat, tidak ada kan dok ya. Oke, terus kemudian penurunan trombosit, apakah bisa dicegah dok trombosit itu turun? Ya, banyak pasien juga bilang begitu. Ini biar nggak turun gimana? Iya. Turun itu pasti karena itu hasil dari aktivitas virus, dan virus itu akan beraktivitas selama 7 hari. Memang itu sudah sifat virusnya begitu. Sesudah itu virusnya berhenti beraktivitas, virusnya mati, trombosit akan naik lagi. Jadi kita tidak disarankan, sama sekali nggak disarankan supaya naik langsung transfusi trombosit, tidak disarankan karena itu mubazir. Kasihan orang lain yang membutuhkan trombosit untuk yang memang perlu, kasihan. Jadi kita tidak berikan kalau tidak indikasi untuk demam berdarah. Pemberian antiviral boleh nggak pada demam berdarah? Karena tadi bilang bahwa virus demam berdarah ini kan menyerang, menghancurkan trombosit, bukan menyerang ya, menghancurkan trombosit, dan sifatnya virus seperti menghancurkan trombosit. Nah kalau kita diobatin dengan antiviral, ya virusnya dikurangi sehingga tidak ada agent untuk menghancurkan trombosit. Nah ini juga pertanyaan yang banyak pasien tanya. Ya. Masalahnya dunia kesehatan saat ini belum punya semua antivirus untuk semua virus yang ada yang kita hadapi. Bahkan antivirus COVID aja kita kan sampai sekarang masih belum mendapat yang spesifik. Nah, begitu juga antivirus untuk demam berdarah. Penyakit-penyakit virus yang kita sudah punya antivirusnya mungkin baru hepatitis, kemudian herpes zoster. Tapi kalau untuk demam berdarah sampai sekarang belum ditemukan antivirus yang bisa mengatasi aktivitas virusnya. Belum ditemukan. Belum. Tapi penelitian tentang apa? Imunisasi demam berdarah kan sudah Prof. Sri Rejeki, tahu nggak? Ya, itu sedang ongoing, belum, sedang ongoing. Belum, ya? Kita masih menunggu hasil akhirnya. Ya belum. Ya. Nah terus kemudian gini, kalau tadi pertanyaan, ada nggak cara upaya mencegah terjadinya penurunan trombosit? Banyak yang menanyakan jus jambu. Atau kadang-kadang iseng aja, gimana demam berdarah ini kan minum banyak aja, minum banyak seberapa, minum apa yang seperti apa, rehidrasi yang harus dibutuhkan. Ada jus jambu atau jus jeruk boleh nggak? Atau minuman es campur boleh nggak? Atau tajil boleh nggak? Saat ini kan tajil banyak gitu, misalnya kan ada kolak dan seperti apa sih dok? Ya. Kenapa? Kalau minum banyak itu sebetulnya terkait dengan hematokrit tadi dok. Jadi pasien demam berdarah yang belum perlu dirawat di rumah pasti kita sarankan minum banyak sebagai pengganti cairan infus. Tujuannya apa? Untuk menurunkan hematokrit, karena hematokrit yang tinggi itu resiko shock. Jadi supaya tidak jatuh dalam shock, minum yang banyak. Sedangkan kalau jus jambu itu memang pernah ada penelitian, kebetulan yang meneliti anak bangsa kita, peneliti kita yang mengadakan penelitian dan melihat memang ada fraksi yang aktif di dalam jambu biji namanya trombinol yang ternyata memang ada pengaruhnya untuk meningkatkan produksi trombosit. Tapi memang ini belum bisa dipakai sebagai polisi pengobatan karena kita belum bisa memastikan ini betulan bermakna apa enggak. Karena toh selama ini tanpa dikasih itu juga kan pasti naik. Ya. Makanya, jadi rasa sensasi yang diterima macam-macam. Ya. Jadi kadang-kadang ada makan aja yang protein tinggi itu bisa juga meningkatkan trombosit. Minum air, minum jus jambu itu jadi bisa cepat meningkatkan. Ada yang angkat ya dulu pernah yang merah-merah itu minum gitu. Atau beliin aja satu porsi sate kambing jadi naik macam-macam, karena belum ada yang meneliti secara serius apa sih yang bisa faktor-faktor yang bisa meningkatkan trombosit dengan segera. Jadi pada kasus demam berdarah berikutnya mempercepat kesembuhan DBD. Sekarang kan pasien DBD kan yang ketika dirawat, kalau dia pulang kan
disuruh minum, istirahat cukup. Kalau dirawat kan di infus pasti, kalau yang indikasi di infus. Kemudian pengobatan apa sih tambahan, adjuvan apa yang tambahan yang percepat kesembuhan DBD? Iya, yang pasti istirahat cukup, makan makanan bergizi, cukup mengkonsumsi cairan. Kita kan selalu menyarankan untuk secara umum 2 liter per hari. Kalau DBD boleh tambah. Kemudian ada obat yang bisa mengganggu fungsi trombosit. Nah, itu sebaiknya dihindari dulu. Obat-obat pengencer darah. Pengencer darah seperti aspirin. Nah, itu mengganggu fungsi trombosit. Jadi kalau sedang diserang demam berdarah, saya sarankan diskusikan dengan dokter yang memberi obat itu, apakah boleh dihentikan sementara karena dia mengganggu fungsi trombosit. Kemudian tips yang kita pernah bicarakan untuk hidup sehat, alkohol, rokok itu harus dihindari, dan konsumsi buah-buahan yang kaya dengan vitamin C, karena vitamin C juga sangat penting untuk kekebalan tubuh. Makanya seperti jambu biji, jeruk itu sangat kita sarankan untuk dikonsumsi. Oke. Terus ini dulu sebelum pandemi ada berita-berita selebriti dan anaknya juga karena tiba-tiba nggak ketahuan, tiba-tiba sudah masuk demam berdarah. Pola demam ini ya, ada yang pelana kuda. Kenapa dia ada pola demam pelana kuda itu seperti apa, Dok? Nah, memang ini memang pernah ada kisah salah satu seleb kita ya, Dok ya. Anaknya ya. Karena gini, DBD itu memang demamnya tidak terus-terusan sepanjang fase aktivitas virus. Demam pada DBD hanya 3 hari. Tapi kalau demamnya sudah berhenti, bukan berarti sembuh. Sobat sehat, hati-hati. Karena di situ justru saatnya trombosit turun. Justru di situ dimana orang merasa udah nggak panas, aku udah sehat, belum tentu. Cek, karena trombosit turun di situ. Masih turun selama 3 hari lagi kan. Jadi disitulah yang paling bahaya, di mana kita merasa sudah sehat, tahu-tahu trombositnya masih turun, sehingga tanpa kita sadari tiba-tiba sudah shock, sudah parah, sudah nggak ketolong. Hati-hati. Jadi itu yang kadang naik turun, dia tinggi kemudian turun, merasa sudah benar, tidak melakukan kemudian nggak kontrol lagi, nggak cek lagi. Tahu-tahu sudah trombosit sudah rendah, hemoglobin sudah naik. Shock terjadi, susah banget nolongnya kalau sudah begitu. Jadi itu yang kita kenal kadang pelana kuda itu ya. Iya, benar. Jadi demam tuh hanya 3 hari, lalu turun. Orang merasa enak, tapi jangan tertipu oleh rasa enak karena demam turun. Tetap dipantau trombositnya. Kalau tadi kita bicara tentang perjalanan penyakitnya, udahlah itu ya kan, serahkan pada dokter, serahkan pada masing-masing individu pasien itu agar mengikuti nasihat dokter, kemudian melakukan antisipasi dengan jalan minum yang cukup, kebugaran yang. Nah, sekarang pencegahan, Dok. Jadi demam berdarah tadi kalau kita lihat kan, kita bayangkan tadi perbandingan antara COVID dengan demam berdarah, kan satu droplet, ada satu digigit oleh nyamuk. Nah, sebenarnya nyamuk itu kan, kalau kita nggak ada nyamuk di rumah mungkin ya kena demam berdarah. Enggak. Karena kan faktornya yang membawa itulah ini. Artinya kalau rumah kita tidak ada nyamuk, artinya kita akan terhindar dari demam berdarah. Benar sekali. Untuk menjadikan rumah kita tidak ada nyamuk, jaga kebersihan. Benar. Jadi pelajari di mana sih dalam hidup nyamuk itu, di mana sih breeding places nyamuk itu. Kan itu pelajari, suka tempat yang gelap, tempat yang lembab. Kemudian kalau nyamuk demam berdarah ada spesifik airnya bersih, nggak mau air kotor yang digot-got itu, nggak mau. Kalau yang digot itu bersih, nyamuk kebun, nyamuk apa yang bukan nyamuk demam berdarah. Kalau nyamuk demam berdarah pasti nggak ada di sana. Dia akan memilih air yang bersih. Ada kontainer, ada botol-botol air mineral yang teronggok, kemudian hujan terisi, kemudian kena sinar matahari, ruam-ruam dia akan tempat nyamuk bertelur. Itu barangkali itu ya. Pencegahannya berarti lingkungan, kembali jaga lingkungan dengan baik, jaga kebersihan dengan baik, jangan biarkan ruang-ruang yang tempat menampung air itu
teronggok di halaman kita, gitu ya dok? Ditiadakan pokoknya. Gitu, ya. Karena di sini kan kita lihat di slide ini dok ya. Jadi 3M plus itu menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, memanfaatkan mendaur ulang barang bekas, plus hindari gigitan nyamuk dengan sejumlah kegiatan ini. Ini sebetulnya semua kita mampu melakukan ini di lingkungan kita kan dok ya? Tanpa biaya. Ya? Tanpa biaya. Iya, asal kita kemauan kan. Iya betul. Betul. Supaya demam berdarah bisa hilang dari bumi Indonesia. Oke, betul. Artinya kalau kita semua bisa melakukan gerakan 3M plus ini, nggak perlu kita waspada ya, karena semua udah di lingkungan kita nggak ada nyamuk. Iya, kalau udah nggak ada nyamuk, iya, virus demam berdarah tidak bisa berkembang, iya. bisa beredar kemana-mana ya. Benar. Jadi sobat sehat koja, itu intinya makna dari perbincangan hari ini ya, sederhana kembali bagaimana kita perilaku kita. Ketika bicara perilaku, sekarang kita ajarin knowledge-nya, pengetahuan tadi disampaikan. Kemudian attitude, sikap, tunggu sikap. Oh sikap saya mau bersih-bersih. Nanti di sini tim kreatif ini Tika, kemudian ada Anto dan sebagainya. Harus bersih-bersih gitu. Sikap kan ya udah tahu lah gitu, harus sikap kita tumbuhkan, sikap yang bersih-bersih. Tidak cukup sampai di sana, bersihkan. Lakukan pembersihan, membersihkan, jangan biarkan botol-botol mineral diletak. Jangan mager itu. Jadi talang air ini penting ya, talang ini. Benar. Ya. Jangan talang air, kamu pulang sini periksa talang air. Kadang kalau dia senang banget demam berdarah itu, nyamuk demam berdarah itu ketika ada talang air kan bersihkan di atas, tidak ada tanah, kemudian tutup daun-daunan, kemudian hujan, betah di situ. Betah sekali. Drum di lapangan, drum itu sedikit aja cekungan, udah. Bahkan ada pohon-pohon mangkok-mangkokan itu ya, yang hujan menampung air itu kalau dibiarkan masuk musim pacar peralihan itu bisa menetas di sana, bertelur di sana. Nah tiba-tiba kok udah bersih, tapi di sana ada pot bunga, tatakan pot bunga itu kan suka bersih di sana, ada air kita siram, kemudian air lupa kita bersihkan. Dispenser, ya benar. Dispenser itu kamar mandi harus digosok itu di pinggir-pinggirnya. Jadi banyak pencegahan yang bisa dilakukan ya demam berdarah, karena kita harus pelajari dulu daur hidup nyamuknya. Dari nyamuk bertelur, kemudian telur menjadi uget-uget itu menjadi berkembang jadi apa? Kalau di air itu kan naik turun ya gerakannya, dan itu khas itu. Jadi ya dokter Susan ya, kalau kita ngecek apakah ini larvanya daripada nyamuk Aedes aegypti, kita lihat ada air yang bersih itu disenterin dari atas. Kalau dia terangsang dengan senter itu naik turun, dia mengikuti sinar itu, berarti biasanya ini bibit nyamuk demam berdarah. Kalau gede jadi nyamuk demam berdarah. Nah itu jumlahnya bukan 1-2 tapi kadang ribuan, rame-rame dia. Habis kita. Makanya KLB meledak. Saya kira itu barangkali dari sisi pencegahan. Jadi dalam teori Bloom menyebutkan bahwa ada di sana herediter. Jadi penyakit demam berdarah tidak di ranah herediter, diturunkan. Kemudian yang lebih penting adalah pelayanan kesehatan. Hampir saya pikir saat ini setiap kelurahan, setiap pelosok sudah ada fasilitas kesehatan. Di samping fasilitas kesehatan ada juga bidan, ada perawat, ada dokter di sana. Jadi yang kesnya pasti sudah lebih baik. Kemudian yang ketiga ada perilaku. Perilaku tadi saya bilang knowledge, attitude, practice. Knowledge itu pengetahuan, cari referensi. Salah satunya barangkali buka YouTube nanti di sini di Koja Trainer Channel, dia dengerin apa yang disampaikan Dr. Susan, ya tahu sedikit. Kemudian bisa jadi referensi lain untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, sikap tumbuhkan dari pengetahuan yang kita baca, ya kita dengerin. Tumbuhkan sikap yang positif, jangan a priori. Itu kata Dr. Susan, itu kata Dr. Banjar. Tapi tumbuhkan kemauan bahwa positif
Jadi attitude yang positif. Terakhir, lakukan, implementasikan di lapangan. Jangan hanya no action talk only, ngomong doang, NATO, seperti itu. Terima kasih Dr. Susan sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga di peringatan Hari Demam Berdarah Nasional tanggal 22 April nanti, Jakarta, Indonesia bisa mengeliminir atau menghilangkan demam berdarah. Karena demam berdarah ini sudah lama banget, selalu hilang timbul setiap saat seperti ini. Saya Dr. Banjar di Koja Trainer Channel. Terima kasih.